Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dimudahkan segala urusannya, Amin. dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kantin baru pekan ke 20 ya. Iya, 20. Ke pekan 20, alhamdulillahirabbil. Kita masih bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah pembacaan Asmaul Husna. Yang selanjutnya ialah tadarus surat Al-Imran ayat 91 sampai ayat 100. Itu nanti dibaca dengan bersama-sama. Yang selanjutnya, yang keempat ialah tausiah oleh Ustadz Raden Muhammad Hafid. Yang terakhir kita tutup dengan doa. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang selanjutnya pembacaan Asmaul Husna yang dipimpin oleh Ustaz Jamilan Nur Faidah. Waktu dan tempat saya persilakan. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-warithur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma sholli afdalas salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Jamilan Nur Faidah. Yang selanjutnya ialah tadarus Quran yang dipimpin oleh Ustaz Edi Junaidi. Insyaallah. Ada nih ya. Berjamaah. Oke. Siap. Kalau diperintahkan sama Ibnu langsung laksanakan saya. Oke, baik teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini. Kita sama-sama baca Al-Quran. Ini maaf suaranya kalau nggak ini ya, nggak kencang, nggak keras. Ya, jadi agak pelan ya. Mohon pasang kuping baik-baik. Ya, semoga kita yang hadir pada hari ini semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita baca Al-Qur'an Karim ayat 91 sampai 100 surah Ali Imran. Semoga dengan
butir-butir ayat yang kita baca senantiasa menggugurkan dosa-dosa kita dan menambahkan pahala-pahala kita. Amin amin rabbal alamin. Dan semoga yang sedang kurang sehat dengan membaca ataupun mendengarkan Al-Quran bisa lekas sembuh. Ya, yang sedang kesulitan dengan membaca Al-Quran juga bisa segera dimudahkan dan dicarikan solusinya dari setiap masalah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita membaca surat Al-Imran. Sekarang kita sama-sama pasang niat, pasang hati untuk sama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah yang insya Allah disampaikan oleh Ustaz Raden Muhammad Habib. Waktu dan tempat saya berdoa ada Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Suara masuk nggak? Suara masuk nggak? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala limpahan karunia nikmat, limpahan karunia berupa segala apa yang telah Allah berikan, berupa iman, Islam, dan nikmat ukhuwah yang pada malam hari ini kita bisa rasakan sama-sama. Ukhuwah salah satu yang sangat mahal bagi umat muslim. Pertama kali Rasulullah SAW mengajarkan adalah keimanan. Kemudian titik tolak ukur yang kedua adalah mempersatukan antar dua umat, antara muhajirin dan ansar. Sama halnya seperti diri kita. Bersatunya kita di sini semoga atas apa yang telah Allah takdirkan, yaitu ukhuwah Islamiyah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Penutup para nabi, pembawa risalah agama yang sekarang dan saat ini dan
masa depan kita akan rasakan seterusnya. Pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatul uzma di akhir kelak nanti. Amin. Amin. Terima kasih pada saudara Ibnu Syifa SPD yang telah memberikan waktunya pada Al-Faqir pada malam hari ini. Sedikit kurangnya saya menyampaikan hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam nomor hadis yang ke-37 tentang pahala kebaikan yang berlipat ganda. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بها. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menyampaikan dari apa yang diterima dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Dia berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kebaikan, lalu ia benar-benar melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan masih dilipat gandakan lagi. Akan tetapi, jika ia berniat melakukan keburukan dan tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan. Dan jika ia berniat melakukan keburukan, lalu ia benar-benar melakukannya, maka Allah hanya mencatat di sisinya satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, dalam redaksi di atas atau dalam riwayat di atas. Faedah yang bisa kita ambil daripada hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis daripada Imam An-Nawawi di hadis ke-37 ini tentang segala apa yang telah kita niatkan. Kita sudah sering sekali dengar innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Kita sudah sangat memahami bahwasanya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dan dalam hadis yang telah saya sampaikan tadi, niat di awal itu akan berubah ketika pekerjaannya dilakukan atau tidak. Dikatakan di redaksi tersebut ada 4 macam, ya, 4 macam perilaku manusia yang akan diberikan ganjaran Allah. Yang pertama, ketika kita sudah berniat, ya, sudah berniat melakukan satu kebaikan yang baik gitu, suatu kebaikan yang sempurna. Contohnya, mau niat nih datang pengajian malam ini gitu.
Insyaallah kalau niatnya tulus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi, menjalin ukhuwah silaturahmi, insyaallah maka niatnya itu tuh udah dicatat niat kebaikan. Dicatat niat kebaikan pertama. Niat dulu. Tapi qadarullah, si fulan ini tiba-tiba nggak bisa misalkan. Pada hadirnya malam ini katakanlah. Karena niatnya dalam suatu hal yang kebaikan, maka Allah mencatat pahalanya satu kebaikan. Ini sangat unik. Nah, contoh kasus kedua adalah di mana orang tersebut ketika ia sudah berniat hadir pada malam hari ini gitu ya, hadir pada malam hari ini pengajian gitu kan, thalabul ilmi ya, menyebut asma Allah, tilawah dan sebagainya halnya. Dan dia menghadiri pada acara malam ini gitu ya, menghadiri pengajian, menghadiri tadarus, membaca lafaz asmaul husna dan ya bertadabbur mencari ridha Allah, dia hadir, maka dikatakan ia dapat 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan masih bisa dilipat gandakan lagi. Udah niat baik, melakukan kebaikan, pasti dapat ganjarannya berpuluh-puluh kali lipat atau bahkan beratus-ratus kali lipat. Seperti itu. Itu urusan Allah ya, kalau ganjaran ya. Gak ada manusia yang bisa menakar ganjaran kebaikan. Kemudian perilaku manusia yang ketiga. Ketika manusia yang ketiga ini berniat melakukan maksiat atau kejahatan, Allah nggak catat tuh. Walaupun kita udah niat mau kejahatan, mau maksiat itu, Allah nggak catat. Titiknya adalah Allah nggak catat dosa sebelum bertindak. Nah, yang tipe yang ketiga nih, dia baru niat berbuat jahat. Contoh, misalkan lagi apa sekarang yang tren, nyebar berita hoax gitu, nyebar berita bohong. Dia berniat nih nyebar berita bohong. Akan tetapi dalam niatnya itu ternyata dia nggak jadi, di pertengahan jalan dia nggak jadi tuh namanya nyebar berita bohong tersebut, maka dia mendapatkan satu kebaikan, bukan keburukan. Ini tipe ketiga ya. Dan yang terakhir adalah tipe keempat, di mana tipe keempat ini ya kita bisa katakan kita dispesialkan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun katakanlah memang ini bukan salah satu yang spesial. Tapi ya tetap kita harus termotivasi pada tipikal orang yang minimal nih ya. Minimal tuh yang jadi orang pertama. Atau jadi orang kedua. Nah, orang yang keempat ini adalah ketika kasusnya sama hoax, seseorang ini berniat menyebarkan berita bohong, hoax, dan dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mencatat padanya satu keburukan. Hadisnya sangat sahih, dikatakan hadis tersebut, riwayat tersebut bisa dikatakan sebagai suatu hadis qudsi, karena di dalamnya Rasulullah bersabda, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu adalah intisari hadis yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya, di manakah kita saat ini? Setidaknya kita jadi orang yang pertama. Berniatlah sebanyak-banyaknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jalan kebaikan ada banyak. Menyingkirkan batu di jalan,
ketika orang ingin sholat aja itu suatu yang baik. Misalkan berzikir, berniat aja deh, nggak usah terlalu muluk-muluk misalkan. Tapi biasanya ketika kita sudah berniat, udah ingin melakukan, pasti kita condong akan melakukan hal tersebut. Oleh karenanya, sebisa mungkin kita niatkan pada diri kita jadi tipe orang yang kedua. Ketika kita sudah niatkan, kita jalanin tuh kebaikan itu. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan berupa puluhan kali lipat atau bahkan ratusan kali lipat. Disinilah hadis Arba'in ke-37. Intisari daripada hadis tersebut bahwasannya kita bisa ambil, jadilah sebaik-baiknya manusia yang ketika kita niat baik, jalankanlah kebaikan tersebut.